Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa tanggal 12 April 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah ya. Dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram, bisa segera join di grup Telegram. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Untuk kondisi IHSG, 2 hari ini, mulai minggu ini ya, ini kondisi IHSG tergoncang, diangkat naik lalu dibanting turun lagi, lalu diangkat naik lagi, karena juga ada pengaruh dari Gotus, sehingga membuat market unstable atau nggak stabil. Oke, dan untuk kondisi IHSG juga, kalau saya lihat pergerakannya ini masih uptrend ya secara garis besar, tapi ada indikasi bahwa akan terjadinya pelemahan harga secara stokastik. Di sini juga banyaknya divergence dan stokastik mengarah turun. Kalau ada pelemahan harga, targetnya di kisaran harga 6.977 hingga 7.049 ya. Ini target pertama, dan target kedua di harga 6.860. Mungkin untuk kondisi IHSG segitu dulu ya. Di sini ada beberapa emiten yang baru kita bahas. Ada saham GSCO. Mungkin untuk GSCO nih ya, kemarin kalau teman-teman sudah memperhatikan analisa saya ya di YouTube, seharusnya sudah bisa cuan karena dia juga sudah break triangle di sini, dan yang sudah cuan happy cuan. Yang belum bergabung di grup premium bisa segera bergabung ya. Ini kalau teman-teman ukur nih kurang lebih sudah di atas 25%. Untuk GSCO hari ini volumenya cukup tinggi ya, dia break area triangle dan memang kenyataannya volumenya juga cukup tinggi. Kita lihat dahulu dari broker summary-nya untuk GSCO. GSCO yang aku ada AK, BK, dan MMG. Sementara di sini yang distribusi sudah cukup banyak nih. Ya, distribusinya sudah cukup banyak. Tuh, kecil-kecil. Ya, tapi major yang akumulasinya ada AK, BK, dan MG dengan rata-rata harga 183, 183, 188. Itu ya, jadi bisa diperhatikan lagi untuk GSCO lebih lanjut. Oke, di sini ada saham WIRG. Untuk WIRG sudah berapa kali nih atur Jakarta terus mulai dari tanggal 4 April, dan ya memang hasilnya atur Jakarta terus. Sempat tadi dibanting turun, dikocek ya di harga 765, tapi ya closingnya masih menguat kembali. Sementara volume juga masih tinggi-tinggi saja, dan kita lihat dulu untuk perdagangan hari ini secara broker summary ada SQ, YP, dan YU. Ini yang paling banyak akum hari ini, dan yang distribusi ada KI, RF, dan AO. Ini KI sudah mulai distribusi ke retail ya kalau saya bilang ya. Jadi untuk WIRG bisa diperhatikan lebih lanjut. Di sini juga ada saham ESA. Untuk saham ESA sudah beberapa hari ini turun ya. Meskipun memang kalau dibilang dengan faktor kenaikannya yang cukup signifikan, koreksi ini masih dibilang wajar saja ya. Masih dibilang wajar saja, dan closing hari ini pun nggak membuat swing high valid ya, malah adanya whipsaw, dan ya pertanda bagus di ESA sebenarnya karena belum terjadinya swing high valid. Tapi kita nggak tahu next ke depan ESA bagaimana. Kalau memang dia koreksi, kemungkinan besar akan retest di area EMA 90-nya di harga 1100 hingga 1120 di arah sanaan. Tapi ya semoga saja nggak sampai retest sejauh itu, dia bisa rebound lah. Kalau dia memang bisa bertahan di atas 1350, ya bagus ya, bagus sekali kalau dia memang bisa bertahan di atas 1350. Dan ada potensi untuk lanjut naik lagi ke 1590 kalau memang bisa bertahan di atas
13.50 dan ini cukup bagus momentumnya kalau dia memang bisa mempertahankan posisinya, kita masih boleh hold dan optimis. Oke, jadi untuk SA ada kabar bagus ya, dia hari ini closing-nya tetap di atas 13.50, tapi ya kita nggak tahu next-nya gimana. Lanjut di sini ada saham Sen. Oke, untuk Sen, volume ini juga cukup tinggi. Dan Sen juga berhasil retest di area demand yang sudah saya buatkan di harga 196 hingga 210 ini tadi sempat di bawah turun di area sini, tapi ya juga hasil menguat kembali 14%. Jadi happy cuan bagi teman-teman yang sudah mendengarkan analisa saya. Dan yang belum bergabung di grup premium bisa segera bergabung ya. Ini saya niatnya ngebantu juga. Yang masih kebingungan dengan trading style masing-masing bisa bergabung, nanti akan saya bantu dan arahkan. Untuk Sen targetnya masih di 274 ya, sesuai dengan area support atau resisten sebelumnya yang awalnya support sekarang menjadi resisten yang cukup kuat juga di 274. Ini targetnya masih di 274 dan masih strong banget kalau saya lihat di Sen ini ya. Ini masih cukup strong ini Sen. Masih boleh di hold lah ya. Oke. Kita lanjut ya. Di sini ada beberapa saham lagi nih. Oke, salah satunya ada saham Aces. Untuk Aces, dia berhasil break area resist 1100 dan ya sesuai ekspektasi saya, hari ini Aces closing tepat sekali di harga resisten yang sudah saya buatkan di harga 1160. Dan secara momentum ya, ini momentumnya juga bagus sekali. Kalau memang Aces Golden Crossing ini momentumnya ada potensi dan optimis sekali untuk lanjut naik lagi ke area 1220 hingga 1250. Itu optimis sekali untuk Aces kalau dia memang besok naik lagi ya, karena kalau ini Golden Crossing yang bagus sekali momentumnya. Oke, saya rasa sudah cukup. Di sini ada beberapa saham yang perlu kita bahas juga. Ada saham Pegas. Untuk Pegas, hari ini koreksi lagi. Sudah beberapa hari ini koreksi ya Pegas. Dan kita masih menunggu untuk Pegas secara momentum juga masih mengarah turun juga. Masih belum ada bagusnya. Masih wait and see dulu untuk Pegas. Kita tunggu di area kotak ungu ini sebenarnya merupakan area demand di harga 1280 hingga 1365 ini merupakan area demand, tapi kapan waktunya kita entry ya nanti akan saya update di grup Telegram, jadi yang belum join bisa segera join. Oke, untuk Pegas selama dia memang bertahan di atas 1280 masih boleh di hold saja, nggak ada masalah dengan target resistance atau area taking profit di harga 1455. Untuk Pegas saya rasa sudah cukup, mungkin segitu dulu. Kita lanjut, di sini ada saham Pewon. Oke, untuk Pewon, dia memang mau mencoba untuk retest kembali di upper trend lainnya ya, di harga 520 maybe di area sanaan untuk menyentuh trend lainnya. Dan ingat di sini sudah stokastiknya berada di atas, kita nggak tahu kapan ya, nanti bisa jadi dead cross seperti itu. Ini juga sudah mulai dead cross tanggal 12 April ya hari ini secara stokastik. Kalau memang dia koreksi ya paling mentoknya di 490 nih. Ya, kalau dia koreksi mentok-mentoknya di harga 490, tapi ya secara garis besar kalau dia bisa koreksi hingga di area kotak ungu, kita serok lagi di bawah. Oke, saya rasa sudah cukup untuk Pewon. Bisa juga dia break area trend line ini. Kita lihat dulu dari weekly chart. Ya, itu ya juga bisa terjadi sih, masih possible. Saya rasa sudah cukup untuk Pewon. Kita lanjut, di sini ada saham BEPS. BEPS closing 4370 dengan persentase min 2,89%, sementara BEPS ya di sini sudah ada kelihatan. Saya hapus dulu biar teman-teman juga lebih jelas. Tuh sudah mulai kelihatan ya, ada beberapa demand area yang perlu diperhatikan. .4050 hingga 4.210 merupakan area demand, dan untuk area resistennya ini sementara BEPS memang volumenya juga cukup volatil ya untuk BEPS, dan untuk area resistnya di 4630. Sementara kalau saya lihat BEPS masih mengarah turun ya teman-teman ya, jadi bisa diperhatikan dulu untuk BEPS, volume juga cukup volatil. Kita lanjut, di sini ada saham SRTG.
Untuk SRTG hari ini koreksi minus 5%, ya. Finally ini ya salah satu sinyal kita juga untuk SRTG, meskipun hari ini koreksi minus 5%, tapi belum terciptanya swing high valid, ya. Belum terciptanya swing high valid. Untuk area support di SRTG ya di area 2450 hingga 2500 ya. Selama SRTG closingnya masih bisa bertahan di atas 2450 hingga 2500 masih ada harapan di SRTG. Toh ya juga volume ini koreksinya nggak seberapa besar. Semoga saja ini koreksi wajar dan bisa melanjutkan penguatan harga seperti itu. Kita lanjut, di sini ada saham IPPE. IPPE closing di 322 dengan persentase min 1,83%. Volume hari ini juga cukup kecil untuk IPPE, ya sebenarnya no recommend karena masih bergerak turun. Ya kita coba cek dulu lah dari time frame 2H-nya. Ya apakah ini merupakan pola double bottom, ya we'll see. Tapi ya secara tren besar ini masih turun ya untuk IPPE. Kalau memang dia sengaja untuk lanjut naik lagi ya targetnya di 354 nih. Karena ya sebenarnya nanggung kalau dia mau reject ya sekalian saja reject di 306 baru naik. Ya, ini sedikit nanggung jadi kita masih 50-50. Untuk IPPE area supportnya di 306 dan untuk resistnya di 354. Oke, kalau dia reject berarti membentuk pola double bottom gitu aja. Kita lanjut, di sini ada saham MPPA. MPPA hari ini koreksi lagi ya di harga 378 untuk nilai closingnya, dan dia nggak berhasil break area resistance 452. Jadi kalau teman-teman yang tertarik di MPPA kalau mau beli ya bisa tunggu saja ketika dia break 352 baru bisa entry gitu ya. Tapi kalau mau buy on retest sebenarnya sedikit nanggung. Tapi kalau mau dicoba nggak ada masalah. Kalau mau buy on retest bisa beli di kotak ungu 320 hingga 352 sebagai area retest support. Oke, kita lanjut, di sini ada saham ITMG. Oke, untuk ITMG di sini gapnya sudah berhasil ditutupi ya kalau saya bilang. Meskipun selisih dikit tapi ini sudah ditutupi dan pergerakan ITMG masih mengarah turun ya teman-teman ya. Sementara juga nggak ada gap sih di bawah, nggak ada gap. Oke, nggak ada gap. Di atas juga nggak ada gap. Untuk ITMG area support selanjutnya di harga 2.500 dan untuk resistennya di harga 27.000. Sementara ini range-nya memang cukup besar di ITMG, jadi bisa diperhatikan lebih lanjut. Ingat nggak ada gap di atas, jadi dia nggak punya utang di atas. Oke, bisa jadi koreksi ke area MA90 atau di area support 25.000 ini. Kita lanjut, di sini ada saham JSMR. Oke, untuk JSMR dia juga mau mencoba retest di area support 2540 ya. Tadi lowest point-nya juga di harga 3.510 ini. Ini juga sudah mulai mau retest. Kita lihat dulu. Oke, kalau dia merah lagi baru kita bisa beli ya. Kalau JSMR merah lagi baru kita bisa beli, tapi sekalian ya kita update juga di grup Telegram ya seperti itu. Untuk JSMR sebenarnya kalau dia memang bertahan di atas 2.500 ya boleh di hold saja. Ya nanti targetnya pertama di 4.000 langsung sih target pertamanya, dan target selanjutnya di 4.270 untuk JSMR ini. Sementara ya memang perlu koreksi dulu karena juga naiknya sudah terlalu tinggi. Oke, tapi ini sudah adanya tanda-tanda pelemahan ya karena dia nggak membuat higher low, ini masih sejajar. Kita lanjut, di sini ada saham SCMA. Untuk SCMA closing dari ke 270 dengan persentase min 0,74%. Sementara juga untuk SCMA dia berhasil retest di area support sideways-nya di harga 262 dan untuk resistnya di 278. Kalau saya lihat ini bisa jadi merupakan candle bullish atau reversal, yang dimana ada indikasi terjadinya pembalikan arah dari bearish ke bullish. Oke, kalau dia sampai break 278, kemungkinan besar akan tembus dan naik langsung ke 304. Itu prospek singkat ya. Itu prospek singkat dan perlu dianalisa kembali untuk SCMA. Ya, jadi jangan nanti komentar aneh-aneh ya. Jadi perlu dianalisa kembali. Kita lanjut, di sini ada saham MSKY. Untuk MSKY closing di harga 460 dengan persentase min 6,5%, meskipun hari ini auto reject bawah,
Tapi ya posisinya masih bisa bertahan di atas EMA 90-nya. Ini MSKI masih bisa bertahan di atas EMA 90. Dan juga volume hari ini juga nggak seberapa besar yang gimana gitu ya. Masih normal sih, masih koreksi wajar. Sementara juga belum ada swing high valid untuk MSKI, boleh di hold. Dan ya gitu ya, selama dia bertahan di atas SMA 90, bagus. Apalagi kalau dia bertahan di atas SMA 34 dan 521, jauh lebih bagus. Untuk MSKI boleh di hold. Kita lanjut, di sini ada saham ADMR. Untuk ADMR sudah beberapa ini koreksi ya, dan ini juga sudah mengenai area taking profit kita di harga 2750 hingga 3000. Sudah terkena area taking profit. Apakah masih ada kemungkinan bahwa ADMR melanjutkan kenaikan harga? We'll see. Sementara ADMR masih bergerak dalam inside bar ya teman-teman. Kalau saya lihat di harga 2420 hingga 2870 sebagai range harga. Dan kalau memang ADMR closingnya sudah di bawah 2420, ya berarti sudah berhasil terciptanya swing high valid dan bisa exit dulu sih ya, karena ada swing high valid nih. Targetnya bisa jadi koreksi ke 1800 ya. Tapi perlu dianalisa kembali. Atau target ke support psikologisnya di 2000 juga bisa. Untuk ADMR mungkin segitu dulu. Kita lanjut, di sini ada saham IRA. Untuk IRA masih ya turun terus nih, apalagi dia juga sudah break area support 1560 yang dimana itu cukup rawan ya, kalau sampai di break itu cukup rawan. Next support di IRA di harga 1460 dan selanjutnya kalau break lagi ya turun ke 1385. Ya, 1385. Tuh, ya. Sudah saya sediakan beberapa area support dan resisten yang cukup berperan penting, jadi bisa diperhatikan lagi. Kita lanjut, di sini ada saham truk. Untuk truk hari ini closing di harga 170 dengan persentase min 4,49%. Sementara juga truk sudah berhasil break EMA 90, bisa dilepas dulu ya untuk truk ya. Bisa di exit dulu karena dia juga sudah break EMA 90 yang dimana sebelumnya truk nggak pernah break EMA 90. Jadi masih mengarah turun untuk truk ya, itu prospek singkat. Kita lanjut, di sini ada saham AMRT. Tuh untuk AMRT naik terus nih ya. Naik terus tapi closingnya masih belum bisa menembus harga tertinggi pada tanggal 6 April yang dimana 1755 ya, closingnya masih belum bisa di atas 1755. Tapi kalau memang oke, ini kalau saya lihat masih dalam inside bar ya. Ini perhatikan ya di sini ya, sebentar. Ini harus teliti ini. Ini masih di dalam inside bar untuk AMRT dan belum breakout secara confirm. Jadi kalau dia break 1755 ya, kalau AMRT break 1755, ada potensi untuk lanjut naik lagi ke 1880 dan ini cukup possible untuk kecapai. Cukup possible ya untuk kecapai di AMRT ini. Kita lanjut, di sini ada saham STAA. Untuk STA closing di 915 dengan persentase plus 1,10%. Tadi juga sempat diangkat naik tinggi di 985, kemungkinan banyak korban di atas. Kita coba cek dulu dari broker summary-nya. Nah, ini ya ada GR, YP, dan YB ini yang akumulasi rata-ratanya 342, 937, dan 946. Distribusi ada YU dan AT. Oke, dan ya memang ternyata banyak yang kesangkut di atas ya di STAA ini. Jadi yang mau masuk untuk scalping bisa lah coba. Ini target resistnya besok kemungkinan besar akan naiklah ke 935 setidaknya di area sana. Kita lanjut, di sini ada saham RALS. RALS closing di 745 dengan persentase min 1,35%. Dan secara stokastik ini masih oke ya. Ini mungkin continuation uptrend yang dimana ini hanya koreksi saja, koreksi pattern ya, atau bisa jadi falling wedge ya, seperti itu ya, falling wedge. Jadi potensinya masih naik. Untuk RALS boleh di hold. Kalau ada kesempatan untuk nambah muatan ya boleh ditambah. Ini target resistance di 800. Kemungkinan kalau break 800 ya naik lagi nih, langsung ke 1000 mungkin ya. Mungkin langsung ke 1000. Atau bertahap dulu lah untuk RALS. Tapi ya masih oke lah untuk RALS kalau mau di hold. Kita lanjut, di sini ada saham PTBA. PTBA closing di harga
3.510 dengan persentase min 1,13%. Dan di sini ya perhatikan, bisa jadi PTBA membuat pola cup and handle. Ya, ini masih possible terjadi dan ya masih possible. Ya kalau dia memang bertahan, ya perhatikan di sini. Ini merupakan area support dari PTBA ya di harga 3380 hingga 3450 ini merupakan area support. Dan kalau dia membuat wave satu kali lagi dan break 3620 berarti ini merupakan pola konfirmasi cup and handle dan targetnya bisa jadi nanti di area 3.900 atau enggak 4.000 lah sekalian ya di titik psikologis. Tuh ya, jadi untuk PTBA bisa diperhatikan lebih lanjut, masih oke untuk di hold. Kalau ada kesempatan untuk nambah muatan ya nggak apa-apa, nambah muatan saja nggak ada masalah. Kita lanjut, di sini ada saham JPFA. Oke, JPFA closing di 16.05 nih ya. Ini koreksi cukup dalam, hari ini minus 2%. Sudah beberapa hari ini minus, dan untuk JPFA ini masih di area demand-nya ya. Di 1.600 hingga 1.620 ini area demand-nya. Yang dimana kalau memang JPFA berhasil menguat, ini potensinya, ini mungkin satu kali retest terakhir ya. Ini retest terakhir di JPFA. Karena secara momentum juga masih bagus, boleh di hold untuk JPFA. Kalau dia break ya, ini kalau dia sampai mantul di 1.600, mantul menguat kembali, ada potensi untuk lanjut break 1.700 dan naik lagi ke 1790. Untuk JPFA prospektusnya masih bagus ya sebenarnya. Kita lanjut, di sini ada saham Kras. Untuk Kras closing di harga 404 dengan persentase plus 8,6%. Secara momentum juga volume ini juga cukup tinggi sih di Kras ya. Seharusnya besok bisa diangkat naik terlebih dahulu. Tapi yang mengingat kejadian-kejadian sebelumnya ini kurang bagus ya kejadiannya seperti ini ya. Oke ya. Jadi untuk Kras baiknya kalau mau entry dianalisa dulu. Tapi yang kita nggak tahu ya besok bagaimana kondisinya. Untuk Kras yang akum ada YP, MG, dan AK, distribusi ada BQ dan YJ ini. Ini BQ sudah distribusi kurang lebih di banyak ya. Ini sudah banyak yang keluar barang juga sih sebenarnya, ini ada pertukaran barang. Tuh ya, ini distribusi, ada yang akumulasi. Oke, saya rasa sudah cukup untuk Kras. Ya, semoga saja besok bisa tektokan dan cuan ya. Kita lanjut, di sini ada saham Indi. Ini closing di 2.770 dengan persentase plus 1,84%. Tadi juga sempat retest di area support 2.600 ya, kurang lebih di arah sana, atau 2.580. Sementara untuk Indi, kalau dia berhasil break, ini sudah break ya 2.750. Tapi kalau memang Indi berhasil break 2.850, ada potensi lanjut naik lagi ke 3.000 for share. Oke, jadi untuk Indi masih oke sih, prospektusnya ya masih oke. Selama dia bertahan di atas 2.600 ya boleh di hold saja. Kalau dia sudah break 2.600 bisa cut profit. Simple ya. Kita lanjut, di sini ada saham Adro. Adro closing di 3140 dengan persentase 0,0%. Secara stokastik juga sudah kelihatan dead cross ya. Kalau memang Adro mau menyelesaikan misinya, kemungkinan besar akan diangkat naik terlebih dahulu di harga 3270, baru dia koreksi. Tapi ya nggak tahu ya, kurang lebih sih sebenarnya sudah mendekati ya, kurang lebih sudah mendekati. Jadi kita lihat dulu untuk Adro, masih bisa wait and see, jangan beli-beli sembarangan karena secara momentum masih kurang bagus. Kita lanjut, di sini ada saham BGTG. BGTG koreksi di harga 176 dengan persentase min 3,3%. Dan ya secara volume juga masih kecil-kecil saja. BGTG mengenai area support 175 ya. Kalau memang besok golden crossing ya bagus, ada potensi untuk lanjut menguat kembali. Ya ini area supportnya 168 dan 175. Untuk area resistnya di 185 dan 190. Saya rasa sudah cukup untuk BGTG. Ya ingat ya, ini masih mengarah turun, tapi memang volumenya masih kecil-kecil saja di sana. Yang kuat mental untuk gold nggak apa-apa di gold. Lanjut, di sini ada saham MLPL. MLPL closing di 214 dengan persentase min 3,16%. Min 3,6%, dan juga area supportnya kan area demand-nya di harga 318 hingga
218 hingga 230 dan closing hari ini juga sudah memasuki daripada area triangle-nya ya. Jadi sedikit berwaspada kalau memang dia sampai break besok ya, kurang lebih harganya sudah di bawah berapa ini? Harganya sudah di bawah 208 ya. 206 itu bisa di stop loss ya karena ada potensi untuk lanjut turun lagi ke area 180. Jadi ingat untuk MLPL area support pentingnya di 206. Kita lanjut di sini ada saham GRIS. GRIS closing di harga 1.500 ya, sementara masih ranging-ranging di sana saja. Area demand-nya di harga 1495 hingga 1535, untuk area resistnya di 1610. Dan bila BRIS break 1500 ada potensi untuk lanjut koreksi ke harga 1400, dan kalau dia berhasil membuat rejection berarti ada pola W di sini ya. Pola W, W. Oke, jadi untuk BRIS mungkin segitu dulu. Kita lanjut di sini ada Sambuca. Sambuca closing di 322 dengan persentase min 1,83% ya. Dibuka ini bisa jadi potensi terjadinya pola head and shoulder seperti itu. Sorry, inverted head and shoulder. Kalau dia reject 314 ya ada potensi naik lagi ke 344 hingga 360 itu target awalnya. Ini target awalnya nih. Kalau dia sampai break lagi ada potensi break 402 dan ya itu sudah terjadi konfirmasi bahwa head and shoulder terciptanya inverted head and shoulder dengan target nanti di 500. Ini bisa jadi pola reversal ya, reversal trend yang dimana cukup bagus untuk kita jadikan sebagai titik entry. Nah, untuk buka ada prospek bagus nih. Oke, bisa ditulis kolom komentar menurut kalian gimana prospektus dari buka. Oke, segitu dulu pembahasan kita hari ini. Semoga saja bermanfaat. Yang belum bergabung di grup premium bisa bergabung, mumpung ada promo. Oke, saya Macan dan ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.